Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan project kita membuat toko online dengan Golang dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai integrasi dengan payment gateway Midtrans, yang mana sebelumnya kita sudah bisa mengenerate ataupun membuat payment URL. Jadi sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalau kita menambahkan suatu produk ke keranjang belanja, kemudian kita memilih ongkos kirim, kita lengkap kita pilih paketnya, kemudian check out. Nah, di sini ada proses membuat payment token atau payment URL yang dia ketika diklik akan diarahkan ke halaman pembayaran di Midtrans, di mana user bisa memilih berbagai payment type yang ada di sini. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah ketika si user memilih melakukan pembayaran di Midtrans, kemudian selesai, entah itu pembayaran sukses ataupun gagal, maka Midtrans akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi kita atau callback, istilahnya callback ke aplikasi kita yang memberitahukan bahwa apakah pembayaran itu sukses ataupun gagal. Nah, itu istilahnya adalah payment notification. Di dokumentasi Midtrans sudah cukup banyak dijelaskan di sana. Jadi nanti kita perlu menyediakan sebuah URL atau endpoint, tipenya adalah POST. Nanti URL itu akan dipanggil oleh Midtrans atau akan di-hit oleh Midtrans ketika terjadi suatu proses pembayaran. Jadi dengan adanya URL ini kita bisa mengetahui apakah payment di Midtrans itu sukses ataupun gagal, yang mana kita akan bisa menggunakan status pembayaran itu terkait dengan order yang dilakukan oleh user. Misalkan sukses, nah berarti nanti kita perlu update status pendingnya menjadi terbayar ataupun sukses kayak gitu. Nah, baik, kita lanjut saja. Yang pertama kita masuk ke payment payment model dulu. Kita akan melakukan beberapa sedikit perubahan. Ini akan kita sederhanakan. Oke, order masih perlu, number perlu, amount. Metode ini kita ganti dengan payment type. Ini index juga. Oh, payment type sudah ada ya, payment type sudah ada, berarti kita hapus saja. Status ini biar lebih jelas mungkin kita jadikan transaction status. Ini kita jadikan index juga. Jadi kita juga perlu menyimpan transaction ID-nya, mungkin suatu saat kita perlu menelusuri tidak terjadi issue atau problem. Payment type sudah.
Ini token tidak perlu, langsung payload saja. Kemudian ini mungkin juga tidak perlu juga untuk saat ini, karena pada dasarnya kita akan menyimpan semua eh, konten ataupun semua data notifikasi dari Mitrans ke dalam payload di sini. Payload ini kita akan simpan sebagai JSON, karena memang apa yang dikirimkan oleh mitra adalah berupa JSON. Kemudian type-nya kita ganti JSON, kemudian not null, kemudian default-nya adalah JSON kosong, JSON objek kosong. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita akan, kalau kita melihat ini, kita coba lihat ini sampel notifikasinya. Kita cari mana ya? Notification, payment notification. Webhooks ini. Nah, kurang lebih konten yang dikirimkan atau JSON yang dikirimkan oleh baik mitra adalah seperti ini. Nah, di sini juga ada banyak eh, tipe-tipe data atau tipe JSON dari setiap payment type. Meskipun setiap payment type mungkin ada yang beda, ada yang sama, tapi yang secara umum yang akan kita pakai adalah di bagian transaction status. Transaction status di sini, kemudian juga di sini masih transaction status, kemudian order ID. Nah, order ID ini adalah apa yang kita generate di sini. Nah, order ID ini. Jadi nanti kita compare apakah order ID ini payment statusnya adalah settlement. Kalau settlement berarti sukses, berarti kita perlu update statusnya menjadi terbayar dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk ini, untuk menampung atau menghandle JSON data dari Mitrans, kita perlu menyiapkan struct di Golang dulu agar nanti lebih mudah untuk parsingnya. Jadi saya sudah siapkan untuk itu. Bisa sudah siapkan, kita tambahkan di bawahnya aja di sini. Nah, saya membuat ini Mitrans notification, masih ada yang kurang. Oke. Jadi struct payment notification, Mitrans notification ini akan menghandle payload yang akan dikirim di sini. Jadi saya mencoba untuk membuat yang bisa menampung semua payment type di sini. Jadi biar datanya nggak ada yang hilang gitu. Tapi secara umum nanti kita akan menggunakan untuk transaction status, kemudian order ID, dan seterusnya untuk memvalidasi apakah pembayaran itu sukses atau tidak. Oke, berikutnya adalah jadi kita perlu tambahkan juga before create-nya untuk generate ID. Kita copy aja dari sini. Generate UUID sebagai primary key. Payment.
Ini kita juga perlu mungkin generate payment number. Payment number. Nah, ini kita copy aja dari ini, mungkin mirip-mirip. Sebelumnya order mungkin jadi payment. Oke, sudah. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke controller. Kita akan buat controller baru. Kita beri nama payment controller. Nah, di sini kita akan membuat fungsi ataupun metode yang akan menerima notifikasi dari Mitrans, yang akan menghandle ya. Function, misalnya Mitrans. Nah, kemudian kita buat variabel payment notification. Mitrans notification di sini. Nanti di sini, misalkan seperti ini dulu aja. Nah, kita buat routingnya juga. Kita buat routingnya di row ini. Kita buat di bawah ini, di bawah order server.router.handlefunc, misalnya payments, kemudian Mitrans. Kita akan menggunakan metode yang sudah kita buat, yaitu Mitrans. Nah, metodenya adalah post. Mitrans, ada yang salah. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kita buat responnya dulu, sampel responnya misalnya nanti tipenya adalah JSON. Kemudian misalnya statusnya adalah sukses. Kemudian kita buat respon sederhana aja mungkin di sini. Hanya code-nya adalah status oke. Kemudian message-nya adalah
payment safe misalnya, kemudian response adalah kita Marshall, Jason Marshall, respon, kemudian di write response. Oke, nah ini masih ada error, kenapa ini? Kita coba jalankan. Respon writer, respon writer. Oh ini request, sorry. Request. Oke, kita jalankan ulang. Nah, kemudian kita coba akses di sini. Kita coba akses apakah endpoint kita sudah terbuat. Tipenya adalah false. Ini saya menggunakan Insomnia. Localhost 9000, kemudian slash payment slash mitrans. Nah, ini sudah ada responnya di sini, sukses, meskipun di dalamnya belum ada proses. Nah, nanti payloadnya, jadi nanti bodinya itu akan kita taruh di sini. Body LDSN di sini. Ya, apa aja nanti si Mitrans akan mengirimkan sebuah data lewat JSON. Contohnya aja kayak gini, misalnya pakai apa ya, Mandiri kayak gini misalnya. Nah, anggap aja misalkan nge-feed-nya seperti ini. Nah, nanti payload ini kita akan proses untuk mengubah status pembayaran menjadi payment ataupun apa terkait tergantung status yang dikirimkan di sini. Nah, settlement di sini adalah sukses. Nanti ada juga fail dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat detailnya di sini statusnya apa. Ada settlement, capture, ini khusus untuk credit card kayak gitu misalnya. Nah, biasanya kalau saya cuma memperhatikan settlement dan capture ini. Jadi kalau pembayarannya statusnya kayak gini, baru saya akan proses untuk membuat status pembayaran menjadi berubah sukses kayak gitu. Oke, jadi kita coba akan memparsing ini file yang dikirim di sini ke project kita menggunakan struct yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kalau kita lihat ini masih kosong karena memang kita belum membaca dari request atau dari body JSON yang kita kirimkan di sini. Nah, kembali ke ini, kita akan coba parsing. Kita akan parsing itu. Jadi kita pertama kita buat JSON decoder, kemudian kita baca body-nya, kemudian kita decode, kemudian kita assign ataupun kita sambung ke variable payment notification. Nah, kalau ada error, if error tidak nil, berarti JSON-nya mungkin nggak valid. Kita buat mungkin HTTP error, kemudian error, kemudian misalnya bad request, return. Kemudian kalau nggak error berarti ini sukses memvalidasi atau sukses untuk memparsingnya. Jadi kita perlu close dulu untuk pembacaan body request-nya.
kita close. Nah, di sini kita coba print lagi apakah sudah bisa parsing datanya. Print ln di sini, payment reason misalnya. Oke, kita coba lihat, kita jalankan ulang. Oke, di sini kemudian kita hit lagi dari insomnia, kita hit URL-nya ini. Oke. Nah, di sini kita dapat data yang sesuai di sini. Yang kita kirimkan di sini sudah bisa dibaca di sini, ada status settlement, ID-nya ini dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah nah, order ID di sini adalah apa yang kita gunakan untuk generate payment notification di sini. Ini adalah order ID. Nah, kalau di tempat kita yang kita bahas ini adalah ketika create order itu checkout, misalnya checkout. Yang kita gunakan adalah order ID yang ada di tabel order. Ya, create ini ya. Nah, ini adalah order ID yang kita simpan di tabel order di sini. Maka ketika kita memvalidasi order ID ini, kita harus cari di tabel order. Oke, berarti kita perlu di sini setelah kita mendapat payload JSON-nya, kita perlu cari order ID itu di order tabelnya ada atau enggak. Jadi kita perlu order model. Kemudian kita cari order, kemudian error, order model dot find by ID, find by ID, server DB, kemudian ini adalah order ID string, berarti kita ambil dari payment notification dot order ID. Nah, kemudian kalau ada error, nah, mungkin kita buat mungkin kayak gini aja, kita kasih ini juga right header-nya juga. Return, di sini statusnya adalah mungkin bad request atau forbidden misalnya. Message-nya mungkin error, ini forbidden juga. Oke, mungkin biar rapi juga sekalian yang di atas ini. Kalau ada error kayak gini berarti bad request. Oke, kemudian kalau ini kita print LN juga untuk ngecek apakah ordernya ketemu atau enggak. Oke, kita jalankan ulang. Kita hit di sini. Nah, statusnya adalah 403 atau forbidden di sini. Kemudian recordnya not found karena memang kita tidak punya order ID dengan kode seperti ini. Kalau kita cari di database, kita masuk ke tabel order, kemudian kita cari ID, itu nggak ada, datanya nggak ada, makanya dia not found.
Nah, kita akan coba ini, kita ganti di sini. Kita copy yang valid, ini ada order address yang valid, yang kita buat untuk generate payment token-nya. Ini kalau kita hide di sini, kita ubah, nah dia tidak error karena memang ini valid. Kemudian di sini kita akan mendapatkan data order, Oke, berarti ini valid ID-nya. Nah, validasi berikutnya adalah kalau yang ini adalah mencari ordernya ada atau enggak, berikutnya adalah kita validasi apakah sukses bayar atau enggak. Atau mungkin kita cek juga apakah order ini udah dibayar atau belum. Tapi mungkin yang pertama kita perlu cek adalah apakah payment-nya sukses atau enggak. Oke, baik kita perlu mungkin buat function baru, misalnya kita buat di sini func is payment sukses misalnya. Kemudian payload-nya adalah Mitrans notification, dia statusnya adalah bool, boolean. Nah, di sini kita buat pengecekan. Pertama adalah kita buat inisialisasi variabel dulu, misalnya payment status misalnya false. Nah, kemudian kita cek payload-nya if payment status, if payload dot, misalnya ini ada 2 ini sih pengecekan sebenarnya di sini. Kalau kita baca-baca mungkin nanti. Jadi kalau credit card gimana, kemudian kalau selain credit card seperti apa. Nah, ini saya bedakan seperti ini. Pertama untuk credit card dulu misalnya, mmm, payment type credit card, kemudian nah payment statusnya itu payment status dikatakan sukses ketika menggunakan credit card adalah yang pertama adalah payload dot transaction status adalah, eee, capture ini ini, dan juga, fraud statusnya payload, payload dot fraud status adalah set. Jadi kalau payment-nya credit card yang perlu kita pertimbangkan adalah, transaksi statusnya adalah capture, kemudian fraud statusnya adalah accept ini. Nah, mungkin kayak gini kita perlu bisa taruh di konstan mungkin. Ini juga perlu kita jadikan ke konstan.
Kemudian selain credit card atau else di sini, maka payment status itu adalah sukses dikatakan jika, transaksi statusnya adalah, settlement. Settlement. Kita tambahkan di cons juga di sini. Dan fraud statusnya juga sama accept. Oke, kemudian ini tadi kita return payment statusnya. Oke, kita sudah buat untuk validasi ini payment statusnya. Nah, kita cek di sini if is payment sukses. Kita cek di sini is payment sukses. Nah, kalau sukses apa yang dilakukan? Misalnya yang pertama adalah mengupdate status eee, menjadi bayar misalnya. Kemudian nanti misalkan ada lagi, kirim email, kirim receipt dan seterusnya. Kita akan ini dulu yang update status ini. Oke, kita akan update status menjadi bayar. Misalnya gini, if, error sama dengan order, kemudian kita buat metode baru, mark as paid misalnya, server VB. If error tidak nil, nah ini misalnya kita kasih respon ini, tidak dapat memproses payment. Nah, ini kita buat metode baru di sini di order model. Kita masuk ke order model. Kita masuk di sini misalnya, paling bawah. Function. Mark as paid. Dan db curl db. Kemudian error. Nah, isinya adalah misalnya nanti payment statusnya menjadi kayak mungkin payment status paid. Kita buat cons baru di order di sini misalnya. Oh, ini udah ada payment status paid. Ini kita copy aja, kemudian taruh di sini. Cons payment status paid, kemudian order statusnya misalnya jadi 1, kemudian save. Ini kita save update-nya if error db.save order, kemudian error di sini, error if error tidak nil, maka return error. Selain itu return nil, berarti sukses.
Oke, tadi udah sampai sini, udah sukses di sini. Nah, kita coba kita akan coba jalankan ulang project-nya. Nah, kita punya order ID ini, kalau kita cek di database, kita lihat order ID. ID adalah, nah, statusnya adalah nol, order statusnya nol, kemudian payment statusnya adalah unpaid. Nah, kemudian kita buat menjadi paid misalnya, yaitu selain credit card berarti transaction status settlement, kemudian fraud fraud statusnya adalah accept. Nah, ini berarti udah memenuhi itu, jadi harusnya ekspektasinya adalah menjadi paid di sini. Oke, kalau kita hit, oke, kita hit di sini menjadi paid, kemudian di di tabel payment harusnya ada banyak record. Oke, ini belum bisa menyimpan data. Oke, jadi ternyata ini perlu kita simpan juga. Jadi apa yang dikirimkan oleh Mitrans ketika me memanggil payment di sini atau URL ini harusnya kita simpan ini ke tabel payment. Gunanya adalah mungkin suatu saat terjadi problem yang mana kita perlu menelusuri log apa aja atau pilot apa aja yang dikirim oleh Mitrans. Jadi itu mungkin bisa menjadi suatu bahan pertimbangan ketika terjadi isu. Oke, kembali ke payment controller. Jadi sebelum sukses di sini sebenarnya kita perlu save dulu datanya, data payment-nya. Kita perlu membuat atau kita perlu memanggil payment model. Payment, kemudian kita juga perlu menyimpan di sana payment model. Oke, kita buat dulu metode payment-nya, metode create payment-nya di sini di payment model. Kita masuk ke payment model, kemudian taruh di sini. Kita tambahkan di sini create payment. Kemudian kita tambahkan juga di sini, lanjutkan create payment server DB. Kemudian parameternya adalah payment models. Oke. Nah, di sini kita perlu isi. Yang pertama adalah ID, ID-nya otomatis, kemudian order ID, order.id, kemudian nomornya adalah otomatis, kemudian amount-nya adalah, kita buat di sini dulu, amount itu adalah decimal new from string, payment notification dot gross amount.
Oke, di situ. Kemudian kita tambahkan di sini amount. Oh, transaction ID adalah payment notification, transaction ID, payment notification, transaction status. Kemudian payload-nya adalah payload. Ini nanti payment type-nya adalah payment notification dot payment type. Dan ini nggak perlu karena otomatis yang payload ini kita perlu definisikan juga. Ini pertama kita perlu ini dulu, kita perlu ambil JSON request-nya atau JSON payload-nya. Kemudian kita convert menjadi raw JSON biar bisa kita simpan di database Postgre. Payload adalah JSON.raw message. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita cek apakah penyimpanan ke tabel payment berhasil atau enggak. If error tidak nil. Ini mungkin kita samakan aja dengan ini. Oke. Nah, kita jalankan ulang. Untuk proses payment. Column user ID does not exist. User ID tidak ditemukan. Column user ID dan user ID. Kita cek di sini apakah tidak ada user ID. Payment generate payment number. Oke, salah ini. Terusnya ini payment. Latest payment. Oke, yang lain juga. Ini aja dulu, kita coba jalankan ulang. Kemudian kita hit postman insomnia-nya begitu. Oke, sukses. Nah, datanya kesimpan. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah kita harus memvalidasi ketika
di-hit dengan status bayar sukses, nah harusnya untuk, hit berikutnya kita validasi tidak boleh. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan, istilahnya double payment atau double pembayaran. Nanti, mungkin pemrosesannya akan menjadi tidak valid. Ya harusnya ketika sudah, apa istilahnya, kalau kita lihat di tabel order, data order ini adalah statusnya adalah satu dan status payment-nya adalah paid. Jadi kita perlu ngecek ketika, eee, Mitrans memanggil URL ini, kita perlu cek apakah ordernya itu sudah paid atau belum. Kalau sudah paid seperti ini harusnya dicegah untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, kita perlu cek di sini juga, setelah mengambil data order di sini, payment controller. Nah, di sini oke, di sini kita perlu cek di sini, jika jika ordernya adalah misalkan is paid kayak gini, maka, kita perlu tampilkan pesan error, eee, order sudah pernah dibayar kayak gitu. Jadi if order is paid, maka tampilkan pesan error already paid before, kemudian statusnya misalkan forbidden. Kemudian kita jalankan, oke, nanti akan jadi error seperti ini. Baik, berikutnya adalah nah, selain itu kita juga perlu memvalidasi, endpoint ini karena endpoint ini harus public, nggak boleh ada login dan authorization ataupun apapun, ini benar-benar public. Nah, dari Mitrans menyediakan, istilahnya apa ya, validasi biar ini nggak sembarang orang bisa nge-hit endpoint ini. Nah, di sini kita bisa memvalidasi yang namanya signature key. Jadi Mitrans punya metode itu untuk agar, yang nge-hit endpoint ini adalah benar-benar dari Mitrans. Nah, kita perlu yang namanya validation, validate signature key. Mungkin seperti ini, saya sudah siapkan sebenarnya untuk validate metodenya, kita tinggal panggil saja dan kita taruh di sini. Nah, di sini, metodenya adalah di sini ada namanya signature key ini. Ini kita bisa, lakukan pengecekan apakah signature key itu valid atau enggak, yaitu dengan, mengecek order ID, status code digabung dengan amount juga, nah kemudian digabungkan dengan, server key yang kita dapat dari Mitrans. Kemudian dilakukan, eee, apa ini ya, enkripsi, dilakukan enkripsi atau hashing kayak gitu. Nah, kemudian dibandingkan apakah signature key-nya ini sama, di hasil signature key-nya adalah sama dengan signature key dari yang dikirimkan di sini. Kalau tidak valid ya berarti dia error kayak gitu. Jadi nggak bisa melanjutkan prosesnya, tapi kalau valid ini. Kemudian ini environment-nya development. Nah, kita coba komen dulu aja di sini. Kita komen dulu di sini, kemudian kita coba panggil ini. Kita panggil di mana ya, di paling atas mungkin. Jadi setelah membaca JSON di sini, kita taruh di sini if atau error sama dengan valid signature key ini. If error tidak nil, berarti ada error. Nah, kita buat responnya seperti itu, mungkin kita copy ini aja, statusnya forbidden.
Oke, kita coba jalankan ulang. Jadi proses pertama yang dicek adalah signature key. Ini untuk memastikan bahwa orang yang memanggil URL payment notification kita adalah Mitrans. Nah, invalid signature key. Nah, ini akan menjadi repot ketika kita masih development di lokal. Maka perlu kita bypass kalau di lokal, tapi kalau di production harus kita nyalakan ini, signature validasi signature key-nya. Makanya di sini kita bisa tambahkan di sini, misalkan environment-nya adalah, development, maka nggak perlu pengecekan ini. Karena bikin repot nanti kalau setiap kita nyoba eee, menggunakan signature key yang valid. Oke, kita jalankan ulang. Ya. Sekarang statusnya bukan, invalid signature key, tapi lebih ke, order sudah dibayar, karena memang order ID ini sudah pernah dibayar sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah mungkin dari sisi user harusnya, dari sisi apa istilahnya, kita nggak kita harusnya nggak manual nge-hit dari sini, tapi yang menge-hit, URL-nya adalah Mitrans-nya. Nah, bagaimana Mitrans bisa tahu URL ini? Nah, ini kita perlu setting di, dashboard-nya Mitrans di sini. Ini di payment notification URL. Nah, kalau di lokal karena, nggak mungkin si Mitrans nge-hit, URL lokal, maka kita perlu yang namanya nglog ini. Nglog untuk istilahnya, URL forwarding lah istilahnya. Mungkin teman-teman bisa install langsung di komputer kalian. Kebetulan saya sudah pernah install, jadi saya tinggal pakai aja nglog http, portnya kalau punya saya adalah 9000, ini. Nah, ini adalah alias URL dari, project kita. Nah, ini kan. Nah, kita akan coba setting ini ke, Mitrans. Kita setting ke Mitrans sini, tapi setelahnya adalah payment/mitrans. Oke, payment ini, payment/mitrans. Ini kita save. Nah, kita akan coba simulasi dari awal, dari mulai keranjang belanja, check out, dan seterusnya, sampai pembayaran di sini. Nah, simulasi pembayaran misalkan, Mitrans apa ya, simulator. Oke, nanti kita akan coba apa ya, mungkin BRI VA gitu misalnya. Kita akan coba, kita jalankan ulang di sini. Harusnya nanti ketika saya meskipun saya tidak nge-hit, payment Mitras ini, nanti secara otomatis, project kita akan menerima balikan atau notifikasi dari Mitrans ketika sukses melakukan pembayaran. Nah, kita akan coba, oke sini, oke sukses check out, kemudian lakukan pembayaran. Oke, sampai di sini belum ada proses ini, kita coba lihat nanti. Nah, kita akan menggunakan virtual account BRI, virtual account BRI adalah virtual account atau yang lain mungkin. Oh, nggak bisa back ya.
Ini BNI ya, virtual account BNI, kita copy, query, oke, kemudian kita jawab pay. Nah, ini sesuai dengan yang di sini ya, jumlah amount-nya. Dan kita pay, kita lihat di sini kita tunggu apakah ada proses. Tampaknya belum ada, kita coba cek ininya, URL-nya, apakah sudah benar. Tampaknya belum benar, gagal simpan mungkin tadi. Harusnya seperti ini, kita coba cek sini. Harusnya seperti ini. Jadi mungkin gagal simpannya di sini. Oke, sekarang udah. Nah, kita coba lagi dari awal. Kita coba lagi dari awal, proses checkout-nya. Checkout, hasil, kemudian kita bayar. Kita menggunakan BCA mungkin ya. Menggunakan BCA. Nah, ini di sini ada proses untuk setup ke payment. Ada proses yang nge-hit URL kita. Tapi status transaksinya adalah pending. Jadi ketika user baru membuka halaman ini pun dari payment mitrans sudah mengirimkan notifikasi meskipun statusnya pending. Nah, ketika status pending maka harusnya dari tabel order statusnya masih belum payment atau belum paid. Kita coba cek. Nah, statusnya masih unpaid. Tapi meskipun statusnya unpaid itu data ini perlu kita simpan ke tabel payment. Nggak apa-apa sebagai apa istilahnya sebagai history bahwa ada notifikasi dari mitrans. Nah, kemudian kita coba bayar menggunakan BCA di sini. Nah, ini amount to pay. Nah, kita coba lihat, kita enter dulu biar kelihatan nanti prosesnya. Kita pay. Kita tunggu. Nah, di sini ada proses insert to tabel payment. Di sini statusnya adalah settlement. Nah, ketika settlement harusnya status ordernya sudah menjadi terbayar atau paid. Kita coba lihat, kita refresh. Nah, ini menjadi paid dan statusnya menjadi 1. Jadi kita sudah bisa istilahnya check out dengan payment mitrans, kemudian melakukan pembayaran. Ketika pembayarannya sukses, maka secara otomatis kita mengupdate status ordernya tanpa melakukan ya pengecekan pembayaran manual kayak gitu. Jadi mitrasnya sudah memberitahu secara otomatis ketika sukses dia akan mengirim status ordernya, status payment-nya ke aplikasi kita. Kita bisa memproses untuk ya melakukan proses selanjutnya, kita update status dari payment, kemudian nanti mungkin ngirim receipt ke user dan seterusnya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa ya
mungkin basic untuk integrasi payment gateway, dari checkout, kemudian payment dan, proses payment itu, menjadi, apa istilahnya, untuk proses selanjutnya, proses order di sistem toko online yang kita buat. Baik, sampai di sini pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.